不论这个故事如何演变。Halo guys, gimana kabar? Baik, semoga baik-baik saja ya. Siapa yang di sini penggemar Marvel? Wah, pasti banyak nih. Apa favorit film Marvel kalian? Kalau Mr. M jujur saja Spider-Man sih untuk saat ini. Tapi setelah menonton film yang satu ini, ternyata tidak kalah keren coy, asli. Karakter yang terkenal dengan cincin kawinnya, maaf salah. Maksud Mr. M cincin legendaris, 10 cincin legendaris maksudnya. Pasti udah tahu nih. Pada kesempatan yang baik ini Mr. M akan membahas hero yang memiliki kekuatan 10 cincin sangar ini. Kalian pasti udah tahu nih, judul filmnya tuh apa? Ya, betul. Shang-Chi. Wah, mantap kali nih. Oke, nggak usah basa-basi. Langsung saja pasang posisi rebahan, siapkan headset dan jauh ke alur ceritanya. Let's go. Film dimulai dengan diperlihatkan legenda Ten Rings ribuan tahun yang lalu. Walaupun setiap generasi selalu berkembang, namun cerita itu selalu berfokus kepada satu pria yang dapat hidup beratus-ratus tahun. Pria yang memiliki kekuatan itu adalah Wenwu. Seorang pria yang dianugerahi kekuatan yang lebih dari manusia biasanya dengan dapat mengendalikan cincin yang ada di pergelangan tangannya. Cerita ia mendapatkan cincin itu pun belum dipastikan karena banyak versi yang mengatakan Wenwu menyebut pasukannya dengan nama The Ten Rings. Dan selama beratus-ratus tahun organisasi ini menyebar hampir ke penjuru dunia. Banyak suatu kejadian yang terjadi disebabkan oleh organisasi ini. Pada tahun 1996, Wenwu kini tertarik menuju ke desa tersembunyi yang bernama Desa Talo. Yang dimana Desa Talo berisi dengan makhluk-makhluk mitos serta sihir-sihir kuno. Wenwu dan pasukannya langsung saja pergi ke gerbang yang diduganya menuju ke Talo. Yang dimana Desa Talo berisi dengan makhluk-makhluk mitos serta sihir-sihir kuno. Dan pada akhirnya ia pun sampai ke Desa Talo dengan mengorbankan pasukannya yang termakan oleh hutan yang bergerak setiap detiknya. Ia pun di sana melanjutkan pencarian sampai akhirnya ia menemukan seorang Yin Li sang penjaga gerbang Talo. Di sana mereka adu mekanik dan makro. Yang pada akhirnya Yin Li dapat membuat Wenwu kalah sampai ke ranah hatinya yang ditaklukkan oleh kecantikan Yin Li. Dan setelah pertemuan tersebut sifat Wenwu pun mulai berubah. Ia memilih menyimpan Ten Ring dan mereka memutuskan untuk menikah beserta Yin Li berpamitan kepada Desa Talo. Tak lama itu mereka dikaruniai 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Anak laki-laki itu yang bernama Shang-Chi dan anak perempuannya yang bernama Xianling. Namun pada suatu malam, Iron Group datang ke markas The Ten Rings untuk balas dendam kepada Wenwu karena ada suatu masalah di masa lalu.
yang pada akhirnya kedatangan Iron Group membuat ibu Shang-Chi menjadi meninggal atau tewas ya guys. Lalu Wenwu yang tak terima mengajak Shang-Chi balas dendam kepada Iron Group. 李老板呢？血债必须要血偿。 Setelah kematian sang istri yang tercinta, Wenwu ayah Shang-Chi kembali berubah pada dirinya dahulu dan memakai Ten Rings-nya kembali. Tak lupa ia pun juga melatih Shang-Chi yang dilatih untuk menjadi mesin pembunuh atau seorang assassin. From sunup to sundown, I was taught every possible way. Namun berbeda dengan nasib Xiangling yang malah ia tidak boleh melakukan hal yang sama dengan kakaknya. Namun karena ia juga memiliki rasa penasaran yang tinggi, diam-diam ia mempelajari ilmu bela diri dari teknik kakaknya. Lalu Wenwu menyuruh Shang-Chi untuk membunuh ketua Iron Group. Dan Shang-Chi berjanji kepada adiknya yang dimana ia akan kembali dalam waktu dekat. Namun pada kenyataannya Shang-Chi malah melarikan diri dan tidak pernah kembali lagi. 6 tahun kemudian Shang-Chi kini menjadi valet di salah satu hotel di San Francisco dengan menyamarkan namanya menjadi Shaun bersama rekan kerjanya yang bernama Katie. Saat pagi hari saat Shang-Chi dan Katie pergi bekerja, ia ditemui oleh pasukan The Ten Rings yang hendak mengambil liontin pemberian dari ibunya dan pertarungan pun terjadi. Little bit of martial arts as a youth, so I'm gonna try and. Who are you? Yang sampai pada akhirnya ada pria botak yang memiliki pedang di tangannya dan pertarungan pun kembali dilanjut. Sorry. Grab a bus, I get yelled at. Sampai pada akhirnya Shang-Chi berhasil kabur dari kejaran pasukan ayahnya dengan melepas kereta bagian belakang. Setelah kejadian tersebut, lalu Shang-Chi pun hendak bergegas menuju ke Macau untuk menemui adiknya Xiangling. Kitty rekan kerjanya yang juga penasaran dan cemas, akhirnya ia pun ikut dengan Shang-Chi menuju ke Macau dengan petunjuk surat dari Xiangling yang dikirimkan ke Shang-Chi. Mereka pun pergi ke alamat yang ada di surat tersebut, yang ternyata surat itu adalah alamat dari judi perkelahian underdog. Di sana mereka bertemu dengan Wong dan entah ini melawan makhluk siapa. Oh ya guys, Wong tuh salah satu side karakter di Doctor Strange dan juga main di Avengers Infinity Wars kemarin. Shang-Chi yang sebelumnya telah tanda tangan dituntun untuk ikut main dalam pertarungan tersebut. Yang ternyata di sana musuh dari Shang-Chi adalah adiknya, yaitu Xiangling. Shang-Chi pun hendak menjelaskan apa yang terjadi namun tidak diperdulikan oleh Xiangling, yang pada akhirnya Shang-Chi kalah oleh Xiangling. Dan ternyata Xiangling adalah pemilik dari tempat perjudian tersebut. Di sini ia mengatakan kepada Xiangling bahwa Ten Rings hendak mengambil liontin pemberian ibunya seperti miliknya juga. Namun Xiangling mengatakan bahwa ia tidak memberikan surat apapun kepada dirinya. Yang akhirnya terkuak bahwa Shang-Chi dan Xiangling dijebak oleh The Ten Rings dan kejar-kejaran epik pun terjadi. Selanjutnya liontin milik Xiangling terambil oleh anggota The Ten Ring, yang pada akhirnya mereka bertemu dengan Wenwu.
Sekali lagi saya ingatkan ya guys, Wenwu itu adalah ayah dari mereka berdua. Dan Wenwu pun membawa mereka pulang karena membawa mereka adalah tujuan utamanya. Di sana mereka makan malam bersama. Dan tak lama kemudian Wenwu pun mulai bercerita tentang desa Talo. Di desa Talo itu ada sebuah gerbang di pegunungan yang disegel. Dan Wenwu percaya bahwa jiwa ibunya masihlah berada di pegunungan Talo, sedang dikurung di sana. Karena sebelumnya Wenwu mendapatkan bisikan-bisikan suara istrinya yang menyuruhnya untuk segera membuka segel pegunungan tersebut. Melihat harapan yang dipercayai oleh ayahnya itu membuat Shang-Chi kasihan dan memberitahukannya bahwa ibunya sudah tiada. Namun Wenwu langsung menaruh liontin Shang-Chi dan Xiangling di mata patung naga. Dan tiba-tiba keluar air dari tembok tapi slow motion guys. Dan memperlihatkan peta menuju ke desa Talo. The passage to Talo is guarded by on Qimingjian. It opens. Lalu Xiangling berkata, jika warga desa Talo tidak membukakan gerbangnya, Wenwu pun menjawab bahwa dirinya akan meratakan seluruh desa Talo. Shang-Chi yang mendengar itu pun dibuatnya marah karena desa tersebut adalah kampung dari ibunya. Wenwu pun langsung memenjarakan mereka bertiga yang tak setuju dengan ambisinya. Dan di penjara di sana terdapat seseorang Mandarin palsu yang bernama Trevor, pernah juga ada di Iron Man 3 yang ditangkap oleh Wenwu. Di sana juga ada binatang dari Talo yang bernama Morris. What the hell? Oh! What is that? You can see Morris. Morris? Morris! This is such fat news. Where's his face? Di sana hanya Trevor lah yang dapat berkomunikasi dengan Morris. Dan ternyata Morris kenal dengan Shang-Chi karena ia tumbuh besar bersama ibunya di Talo. Morris meminta Shang-Chi untuk membawanya ke Talo. Dan Morris mengatakan bahwa dirinya lah yang akan memandunya. Lalu selanjutnya mereka pun bisa kabur dari penjara dengan mencuri mobil anak buah Wenwu. Mereka pun pergi ke gerbang Talo yang ditunjukkan oleh Morris. Stay in the pocket. No, you just don't say stay in the pocket. One last try. Let's try. Awalnya mereka ditolak oleh warga di sana, namun akhirnya datang bibinya Shang-Chi, saudari dari ibunya, yang langsung mempersilahkan mereka masuk ke dalam sana. Tanpa basa-basi, Shang-Chi pun memberitahu bibinya jika pasukan ayah akan datang untuk menghancurkan gerbang segel yang ada di Talo. Yang sebenarnya gerbang itu adalah untuk mengurung makhluk pemakan jiwa yang pernah menghantui wilayah Talo. Dan suara-suara yang didengar Wenwu sebenarnya bisikan dari makhluk pemakan jiwa itu yang memanfaatkan Ten Rings untuk menghancurkan gerbang tersegel itu. Lalu sang bibi memberikan armor kepada anak Yinli atas permintaannya dulu. Lalu Shang-Chi bertanya kepada bibinya bagaimana cara mengalahkan Wenwu yang seperti dilakukan ibunya dahulu. Di lain tempat, Katie berlatih memanah, sedangkan Xiangling berlatih Rock Dread. Rock Dread itu semacam senjata menggunakan tali, lah di dalam ujung tali tersebut terdapat tombak. Lah seperti itulah intinya guys. Paginya mereka mendapatkan kabar bahwa pasukan Wenwu akan segera tiba di desa. Singkat cerita, akhirnya pertarungan mereka pun dimulai. Namun Wenwu langsung menuju ke arah gerbang tersegel. Melihat hal tersebut, awalnya Shang-Chi ingin menahan sang ayah.
Namun ia dipukul mundur sampai tenggelam di sungai. Lalu Wenwu pun melompat menuju gerbang tersegel tersebut dan mulai merobohkan sedikit demi sedikit gerbang tersebut. Salah satu monster di sana pun keluar dan langsung mengambil jiwa milik prajurit Wenwu. Yang ternyata monster tersebut tidak bisa dikalahkan dengan senjata biasa, melainkan menggunakan senjata yang dilapisi oleh sisik naga. Lalu melihat hal tersebut, pasukan Wenwu akhirnya bergabung dengan pasukan Talo untuk menghancurkan monster-monster itu. Di laut, Shang-Chi teringat kata-kata ibunya, dan setelah itu The Great Protector mendatangi Shang-Chi dan membawa dirinya untuk menghentikan Wenwu merusak gerbang. Dan pertarungan antara Wenwu dan Shang-Chi pun terjadi kembali. She's not back there, Dad. Lalu Shang-Chi pun menetralisir The Ten Rings dan dapat memakainya. Dan pertarungan itu dimenangkan oleh Shang-Chi dan ia meminta ayahnya segera berhenti. Tapi ternyata hal tersebut sudahlah terlambat. Soul Eater pun telah terbangun dari gerbang dan Wenwu pun melindungi Shang-Chi dari serangan Soul Eater. Namun naas, jiwa ia akhirnya termakan oleh makhluk tersebut. Lalu monster itu menuju ke desa untuk memakan lebih banyak jiwa. The Great Protector Dragonfire pun akhirnya melawan monster tersebut. Singkat cerita, Shang-Chi dibantu Katy bersama Xiangling akhirnya dapat mengalahkan monster Soul Eater. Selanjutnya mereka pun kembali ke desa dan melakukan upacara penghormatan ke orang sebelumnya yang telah gugur di dalam pertempuran. Dan film ini diakhiri oleh Shang-Chi dan Katy yang sedang mengobrol dengan temannya tentang kejadian yang tadi. Awalnya teman-temannya merasa tidak percaya dengan omong kosong mereka. Namun tiba-tiba Wong pun datang dengan portalnya dan mengajak Shang-Chi dan Katy bersamanya. Wong pun menganalisis The Ten Rings yang sangat asing baginya, bahkan bagi Captain Marvel dan Bruce. Dan saat Shang-Chi pertama kali menggunakannya, seluruh penyihir di kamar Touch dapat merasakannya. Dan di dalam Ten Rings ada sebuah suar yang mengirim pesan entah kemana. Dan film pun berakhir. Gimana bosku? Keren bukan? Mr. M mau denger nih pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian memiliki The Ten Rings Legendary, mau digunain apa nih? Semoga kalian terhibur ya. Jika kalian terhibur, minta tolong dong subscribe channel ini supaya Mr. M ini lebih semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, see you di next film. Bye bye.